Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue mau bahas komik yang beberapa bulan kemarin sempat hype. Lagi. Karena judul ini baru ngeluarin komik versi omnibusnya. Gue sebenarnya telat sih kalau mau riding the wave, tapi ya udahlah. Komik yang mau gue bahas ini berjudul H2O Reborn, karya Sweta Kartika. Judul H2O Reborn ini sebenarnya pertama kali terbit di tahun 2015 secara online. Terus di tahun 2016 cetak dalam bentuk buku, dan komik ini tamat di buku ketiga pada tahun 2017. Udah cukup lama emang, tapi di tahun 2024 ini H2O Reborn cetak lagi dengan format omnibus. Ya intinya 3 volume digabungin jadi satu buku lah, plus ada beberapa halaman ekstra gitu. H2O Reborn ini dikerjakan Mas Sweta di bawah naungan Kolam Komik. Dan baik versi buku satuan ataupun omnibusnya diterbitkan oleh penerbit Koloni. Komik ini kurang lebih menceritakan kisah sebuah robot yang diciptakan seorang profesor untuk menjaga dan menjadi teman bagi putrinya yang tunanetra. Dalam perkembangannya, robot ini berhasil melampaui protokol kecerdasan buatan dirinya yang belum pernah terjadi pada robot manapun. Hal ini memancing pihak lain untuk berbuat kejahatan yang membahayakan robot ini dan keluarga yang dia lindungi. Komik ini punya genre sci-fi, action, dan drama yang cukup kuat lah ya. Terus untuk rating komik ini diperuntukkan untuk usia 13+ atau remaja. Oke, pembahasannya bakalan gua mulai dulu dari cerita. Ya, it has to be story. Karena gua mau mention dulu soal H2O Reborn ini sebenarnya adalah apa ya sebutannya? Ekspansi. Boleh gue sebut ekspansi nggak sih? Ya semoga boleh lah ya. Ekspansi dari komik H2O yang awalnya digagas oleh Panji Pragiwaksono dan Sani Budi. Nah, H2O sendiri itu adalah pengadaptasian kisah Ramayana yang dibuat lebih futuristik gitu. Jadi dari kisah Ramayana nih, dibuat versi modernnya di komik H2O, dan dari universe H2O itu diekspansi akhirnya ngebentuk kisah H2O Reborn. Gitu kira-kira. Nah, gue tuh udah tahu H2O Reborn itu berangkatnya dari situ. Dan itu ngebuat gue dulu rada nge-hold untuk baca komik ini. Soalnya gini, gue kan dulu udah terbiasa juga ya baca komik lokal yang indie, dimana biasanya batasan-batasannya tuh hampir nggak ada. Komikus tuh literally numpahin hal-hal yang pengen dia bikin di karyanya aja gitu. Nah, sedangkan di H2O Reborn ini, karena berangkatnya dari H2O dan juga kisah Ramayana, itu kan jadi ada pagar-pagernya ya. Jadi banyak batasan gitu. Nah, itu ngebuat gue dulu rada ragu untuk baca komik ini. Tapi ternyata, ya gue salah besar lah. Setelah gue baca, gue malah ngerasa kreativitas untuk memanfaatkan pagar-pagar yang ada tadi itu justru jadi sesuatu yang keren gitu. Apalagi kalau ngelihat cerita ini as satuan chapter. Kalau gue baca cerita ini per chapter gitu, ini kerasa banget ada yang di-deliver di tiap chapternya gitu. Dan tipikal penceritaannya pun gue suka ya. Sepertinya lebih cenderung ke karakter driven dibanding plot driven, karena setiap kejadian emang aksi-reaksi dari tiap karakternya, baik akan sebuah kejadian ataupun relationship dengan karakter yang lain. Oke, lanjut ke karakter. Key karakter di komik ini cukup banyak sebenarnya, tapi cerita ini tuh lebih cenderung bergerak di sekitar Hans. Hans ini robot yang diciptakan untuk nemenin anak tunanetra. Anak tunanetranya ini namanya Sita, dan ayahnya yang nyiptain Hans itu namanya Prof. Rama. Ada karakter lain juga, kayak Prof. Laksmana yang punya AI, superior lah. Nama AI-nya itu Ravana. Ada beberapa karakter lain juga sih, kayak Rajit, Drew, sama Angga gitu. Nah, untuk masing-masing karakter di komik ini, gue bisa bilang karakter mereka cukup manusiawi, bahkan untuk robot dan AI-nya. Soalnya cerita komik ini pengaruhnya besar banget dari relationship sama emosi dari karakternya. Kadang kan gue bilang ya, karakter di komik lebih terlihat manusiawi kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Menurut gue komik ini karakternya nggak sekedar punya kekurangan atau kelebihan. Bahkan mungkin bisa dibilang hampir semua karakter di komik ini nggak ada yang bener-bener putih dan bener-bener hitam. Bukan lagi di tahap ini karakter punya kelebihan atau kekurangan, likes and dislike, tapi udah ini karakter nggak selalu jadi orang bener terus.
atau jadi salah terus. Ya ada sih yang enggak, tapi mostly kayak gitu. Untuk development karakternya juga menurut gue cukup adil ya. Sekalipun karakternya banyak, tapi masing-masing masih dikasih panggung untuk berkembang sebagai karakter gitu. Oke, lanjut ke universe. Untuk universe ini, walaupun tadi gue bilang ekspansi dari H2O ya, dimana H2O itu pakai universe-nya Indonesia 2025, tapi kalau H2O Reborn ini, walaupun dibilangnya tahun 2075, tapi mungkin gue lebih condong nyebutnya universe fiksi futuristik aja sih. Ya kalau di notes komiknya dijelasin kalau ini gabungan antara Indonesia dan tempat di Ramayana. Kalau boleh gue asumsikan mungkin Jakarta dan Alengka kali ya. Karena beberapa kali sempat disebut tempat kayak Nusantara, Jayakarta, New Alengka, gitu-gitulah. Oke, buat gue pribadi, komik ini tuh bakalan jadi komik yang selalu bisa gue rekomendasikan ke teman-teman gue. Ya mungkin lu ngeh ya, udah lama gue tidak mengkategorikan komik yang gue review ke dalam kategori yang tanda kutip bodo amat lu baca pokoknya. Ya karena komik ini menurut gue se-oke itu. Range umur pembacanya sangat mungkin untuk jadi lebar. Gender pun mau lu cewek atau cowok, gue rasa tetap ada hal yang bisa ngehook ke lu gitu. Terus baik lu udah familiar dengan cerita Ramayana ataupun belum, lu masih bisa nikmatin ini sebagai sebuah kesatuan cerita yang apik. Ya mungkin bisa dibilang gak banyak komik yang bisa ngebikin cerita adaptasi dari kisah lama yang bisa jadi semenarik ini gitu. Dan ya yang paling gue suka dari komik ini pun adalah penceritaannya. Ini pendapat pribadi ya, kan kalau bikin cerita adaptasi itu biasanya masukin elemen-elemen yang udah ada ke dalam cerita yang baru kan ya. Kayak nyusun puzzle gitulah, nyocokin elemen ini untuk cerita yang baru. Dan kadang kalau terlalu maksa malah jadi aneh gitu. Nah, menurut gue, komik ini tuh rapih lah untuk menjahit semua itu. Ya, gue gak bilang 100% perfect, karena gue juga ada beberapa catatan, tapi lumayan spesifik, jadi harus masuk sesi spoiler. Cuma, ya mostly rapi lah. Coba baca aja deh. Oh ya, sebenarnya gue jarang ngomongin quality build komik yang gue bahas. Dan sebenarnya ini juga udah sering dikasih tahu sama reviewer-reviewer lain juga. Cuma, gue tetap mau ngomongin aja. Komik ini kan tebel banget ya. Hampir 700 halaman. Tapi binding komik ini tuh bagus. Kekhawatiran gue penjilitan komik bakalan gak awet dan bakalan cepet lepas ini sama sekali tidak terbukti. Dan pengambilan jaraknya pun oke, jadi gak ada gambar yang kepotong. Dan beberapa temen gue yang punya komik H2O Reborn yang versi volume satuannya pun pada tetap beli versi omnibusnya. Mereka bilang it's totally worth it gitu untuk ngebeli lagi versi yang omnibusnya. Dan di versi omnibus ini ada halaman-halaman tambahan yang menurut gue nambah value dari komik ini juga sih. Ntar link terkait dan tempat belinya bakalan gue taruh di deskripsi kayak biasa. Barangkali ada yang nyari. Dan abis ini gue bakalan ngomongin lagi lebih banyak terkait komiknya, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu nggak mau kena spoiler, bisa stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia. Bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side notes. Wait, sebelum lanjut, gue mau disclaimer dulu. Mungkin di episode ini gue bakalan nyoba buat melanggar protokol gue sendiri ya. Kan biasanya gue ngebatasin review gue di maksimal 15 menit. Cuma gue beberapa kali ketemu sama temen yang ngedengerin podcast ini juga, bilang sukanya ngedengerin podcastnya sambil kerja. Pada bilang 15 menit kurang, jadi iya gue testing aja, mencoba untuk tidak membatasi diri dan gue panjangin. Tapi kalau ternyata ntar kepanjangan dan malah jadi membosankan, let me know aja ya. Oke, kita lanjut. Pertama, gue mau bahas dari penamaan karakter. Gue harus jujur, gue suka banget sama penamaan karakter di komik ini. Komik ini tuh ngasih nama localized dan cocok sama setting waktunya. Nggak terlalu kaku yang harus 100% sama dengan cerita Ramayana gitu. Kayak Hanoman base-nya itu ke Hans kan. Rahwana jadi Ravana, yang mana cocok-cocok aja gitu kalau dipakai buat namain AI.
Atau ini deh, Sinta. Kan jadi Sita ya. Kan Sinta sebenarnya wajar. Atau ini deh, Sita. Kan Sinta sebenarnya wajar aja ya nama Indonesia. Kan Sinta sebenarnya wajar aja gitu namanya di Indonesia. Tapi komik ini lebih milih make nama Sita gitu. Apa ya? Gue nggak bisa bilang lebih Indonesia sih. Lebih Jawa kali ya. Ya, iya ya. Kalau di Jawa kan Mbak Sita itu lebih lumrah daripada Mbak Sinta, kan ya? Iya. Terus juga Indrajit. Itu walaupun sebutannya Rajit, tapi nama asli karakternya tuh Rashid gitu. Gue suka banget lah pokoknya sama penamaannya. Oh ya, sebelum lanjut, gue mau nyeritain dikit. Gue tuh sebenarnya tidak banyak terpapar dengan kisah Ramayana atau Mahabharata gitu. Gue tuh taunya dari kisah-kisah adaptasi aja. Cuma somehow beberapa bulan kemarin tuh gue ngerjain project yang mengharuskan gue untuk mempelajari topeng-topeng Bali gitu. Dan topeng-topeng ini seringnya dipakai untuk kesenian wayang wong, yang mana karakter-karakternya itu dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Jadi gue nggak tahu cerita aslinya, tapi somehow gue dapat background beberapa karakter-karakternya gitu, kayak Jatayu, Kapi Anila, ya at least yang versi Indonesia ya. Karena setahu gue Mas Weta dan Mas Jaka Adi sebagai editor nge-mixing cerita Ramayana yang versi Sri Lanka juga ya kalau nggak salah. Iya. Oke, lanjut. Gue mau bahas soal karakter. Karena kan komik ini karakter oriented ya, yang mana jadinya konsistensi karakter itu jadi sesuatu yang penting banget. Gue tidak bilang karakter di komik ini nggak konsisten, tapi jatuhnya ada beberapa yang kurang smooth lah. Ya mungkin karena keterbatasan halaman untuk penceritaan, bisa jadi. Tapi gue mau point out aja beberapa hal yang gue tangkap. Pertama, buat Sita. Sita ini sebenarnya dari awal sampai akhir tujuannya cuma satu. Pengen dapat perhatian ayahnya. It's clear lah. Cuma dalam cerita, proses perpindahan keberpihakan Sita dari Hans ke Ravana terus ke Hansnya lagi ini mungkin apa ya? Kurang panjang aja kali ya. Untuk keberpihakan Sita ke Ravana pas diculik, ini mungkin gue nangkep lah. Entah ya, apakah ini yang disebut Stockholm Syndrome atau bukan, gue gak tahu. Cuma gue paham di mana Sita punya kesamaan dan bisa ngerti Ravana gitu. Nah cuma, pas ada clash antara Ravana dan Hans di chapter 14, ini bukannya salah sih, bisa aja gue yang gak nangkep, tapi gue masih bertanya, kenapa Sita milih Ravana? Maksudnya oke, dari yang dia dengar mungkin Ravana diserang, tapi dia juga samar-samar tahu kan Hans belum mati. Dan dari sekian banyak emosi, kenapa yang keluar justru Ravana cuma mau belajar piano, bukan yang Hans syukurlah masih hidup atau aku mau pulang, aku mau ayah gitu. Yang mana dua emosi ini malah keluar setelah pertarungan terakhir, dan kepedulian Sita ke Ravana justru hampir nggak muncul jadinya. Ya ini sedikit pertanyaan gue aja sih. Terus yang kedua itu Angga. Nggak, ini bukan ke Angga S karakter sebenarnya, lebih ke satu kejadian tertentu aja sih. Gue tuh sebenarnya pas pertama baca ngerasa rada aneh sama reaksinya Angga waktu ketemu Sita dan ngasih keterangan di kantor polisi. Awalnya gue tuh ngira apakah karena gue tahu Angga itu juara coding, jadi ekspektasi gue menuntut Angga untuk lebih kritis atau tanda kutip menjalankan logiknya lah pas datang ke rumah Sita dengan segala keanehannya itu. Soalnya gue ngerasa pas pertama baca keterangan Angga di kepolisian itu kayak yakin banget ada yang salah gitu. Cuma pas di rumahnya Sita kayak nggak segitunya gitu. Cuma somehow pas gue baca berulang-ulang, gue jadi ngerasa kayak, oh ini fine-fine aja deh. Serius, gue nggak tahu kenapa. Apakah karena gue udah baca berkali-kali, gue jadi ngerasa ya udah itu lumrah aja. Cuma ada perasaan rada aneh aja pas pertama baca gitu. Lagian Sitanya juga rada-rada sih. Dia mau marah ke Vido sama Tredo karena gelap, tapi masih santai-santai aja walaupun mati lampu dari pagi gitu. I mean, gelap itu kan kondisi yang tidak bisa ditangkap sama inderanya Sita, yang harusnya tidak terlalu jadi problem kalau dibandingkan listrik nggak ada. Listrik kan lebih bisa dirasakan ya dari AC misal, TV kayak apa gitu. Lagian kalau Angga tahu mati listrik adalah hal yang tidak wajar, kok Sita kayak nggak tahu gitu, mati listrik itu bukan hal yang wajar. Dari pagi sampai jam 5 sore loh masalahnya. Di zaman sekarang aja kan Jakarta mati listrik 4 jam aja udah ribut kayak mana di sosial media. Ya walaupun di beberapa daerah lain kalau enggak, lanjut kita bahas komiknya aja. Oh ya, gue juga pengen point out karakter Jay yang transformasi jadi Jatayu.
Yes, gue tahu di cerita aslinya itu Jatayu kan emang diceritakan sebagai karakter yang mati waktu ngelawan Rahwana kan. Tapi dari awal chapter tentang pergi ke satelit ini kayak udah dikasih red flag aja gitu. Fix ini Jatayu bakal mati gitu. Ditambah lagi Jay-nya juga jadi punya perasaan juga, yang mana baru keluar di chapter ini gitu. Gue sebagai pembaca jadinya rada bingung. Apakah gue harus invest perasaan ke si Jay ini atau enggak gitu. Soalnya sepanjang chapter sebelum-sebelumnya itu kita nggak pernah dikasih perspektif kedekatan Jay dengan siapapun. Tapi mau diabaikan juga, dia ngomong dari hati ke hati sama Hans masalahnya. Jadi rada kagok aja. Mau kasihan tapi baru muncul. Mau bodo amat tapi ngomong gitu. Kalau misal Jatayunya di-treat as pesawat aja, kayaknya gue bakalan lebih ke, oh ya udah pesawatnya hancur gitu. Terus ke karakter Ravana. Sebenarnya menurut gue ini serpihan-serpihan kecil aja sih, yang sebenarnya kalau ada penjelasannya selesai. Kayak pas dia nyulik Sita, gue mempertanyakan kenapa kalimat yang keluar dari Ravana itu, datang lagi satu saksi mata. Habis itu dia ngangkut Sita, terus cabut. I mean, kalau kalimatnya ada saksi mata, biasanya kan harus dilenyapkan dong ya. Dan posisinya dia lagi upper hand gitu. Kecuali kalau kalimat yang keluar tuh kayak, makin banyak pengganggu, aku tidak punya banyak waktu, itu lebih mungkin. Atau dia ngasih konteks kayak protokol dia yang sekarang ngebuat dia nggak bisa nyakitin manusia secara langsung, itu juga mungkin. Walaupun sebelumnya dia hampir nginjek kepalanya Drew sih. Tapi ya menurutku sedikit menggelitik aja sih dari saksi matanya nambah terus cabut gitu. Terus yang ngebuat gue rada mikir lagi tentang Ravana ini terkait perubahan tujuan Ravana. Ini gue nggak tahu apakah termasuk dari development karakternya Ravana apa enggak, tapi Ravana cukup berbeda dengan karakter yang lain. Dimana karakter kayak Hans atau Sita itu sama, dia punya satu tujuan yang sama dari awal sampai akhir gitu. Nah, Ravana ini rada belok. Belok. Ya maksud gue ada perbedaannya gitu. Dia kan awalnya pengen masukin algoritma trivial bridgingnya ke dirinya dan jadiin Sita sebagai tawanan gitu. Nah, cuma kan di pertengahan sampai akhir itu final actionnya dia itu jadi masukin Sita ke dalam kesadaran artifisial gitu. Nah ini gue nggak tahu apakah karena dia udah tahu dirinya sendiri udah bisa overcome protokolnya dia sendiri, jadinya dia punya goal lain atau gimana. Soalnya kalau goalnya tetap sama dan pengen algoritmanya, saat kesadarannya Sita pindah berarti dia nggak punya tawanan lagi dong. Iya, I know, di beberapa chapter sebelumnya ada sesi heart to heart antara Sita dan Ravana, tapi tetap aja benefit dia mindahin kesadaran Sita apa gitu. Apakah dia jadi pengen punya teman aja apa gimana? Mungkin ya. Jawaban ini bisa jadi ada di bagian bahwa Ravana itu alter ego dari Profesor Laksmana, sebagaimana Hans yang alter ego dari Prof. Rama. Cuma pertanyaan selanjutnya, jadi keinginan alter ego dari Prof. Laksmana ini apa gitu? Membuat sesuatu yang tak terkalahkan atau membuat sesuatu yang sempurna mungkin? Terus hubungan egonya Prof. Laksmana dengan Sita apa gitu? Mungkin kalau alasannya kayak dengan memasukkan kesadaran manusia seperti Sita sebagai data training emosi imitasinya bisa ngebikin Ravana jadi lebih sempurna, itu mungkin gue bisa ngerti. Tapi kan nggak tahu gitu. Soalnya ini kan bukan Rahwana Raja Alengka yang sedari awal tujuannya hanya Dewi Sita gitu. Si Ravana ini tujuan awalnya bukan Sita. Jadi gue masih sedikit ngeraba-raba di bagian situ. Nah, sebenarnya yang gue bilang dari tadi soal Sita, Angga, Ravana, ini tuh adalah alasan kenapa gue tadi bilang pas di review awal-awal, komik ini tuh komik yang sangat bagus as satuan chapternya. Karena beberapa kebingungan yang gue utarain tadi, itu nggak bakalan keluar kalau gue baca khusus untuk chapter tertentu aja. Karena emang aksi reaksi mereka di chapter itu kontribusi untuk ngedeliver sesuatu di chapternya masing-masing. Nah, cuma kalau dicocoklogiin chapter depan dan belakang, jadinya ada sedikit benang yang ya perlu sedikit penjelasan aja sih. Mungkin contoh lainnya kayak waktu Rajit dilepasin dari ruang interogasi dan dikasih balik kontrolernya. Kalau ngelihat chapter itunya aja oke banget. Itu jadi chapter yang ngegabungin serpihan puzzle tentang Ravana buat para karakter dan cikal bakal pembentukan tim penyelamatan Sita. Tapi kalau narik ke chapter awal banget kan, jadi nanya ya, emang kasus Rajit soal fighting bot ilegal udah kelar? Apakah dia dapat keringanan karena menyelamatkan aparat, sekalipun hitungannya dia kabur dari tahanan? Apa gimana? Lagian botnya juga tetap botnya Rajit.
Kan kalau di Indonesia, misal orang punya motor terus dicuri, habis itu motornya dipakai buat tindakan kriminal, orang yang punya motornya kan tetap bisa kena ya. Lupa, bukan Indonesia kan. Oke, lanjut lagi. Masih ada? Masih dong. Ini kayaknya gue udah 15 menit sih, tapi ya udahlah, gue kan sedang melanggar protokol gue ya. Oke, yang selanjutnya ngebahas istilah teknis. Ya karena ini futuristik dan menyangkut teknologi, sangat banyak beberapa istilah teknis di sini. Mostly gue oke-oke aja, kecuali ke satu, yaitu yang bagian penjelasan trivial bridging. Kan tulisannya gini, protokol ilegal berupa proses penambahan kode biner ke dalam jaringan biner AI sebuah garda. Ini disclaimer dulu ya, gue bukan expert di bidang machine learning atau deep learning, tapi day-to-day kerjaan gue tuh ngoding gitu. Ya, gue sedikitnya rada familiar lah dengan istilah-istilah ini. Nah, bagian menambahkan kode biner ke jaringan biner AI ini, gue masih rada abu-abu nih. Apakah yang dimaksud adalah mengubah message binary yang dipakai dalam jaringan AI sehingga message yang dia dapat tidak sesuai dengan yang semestinya? Atau penambahan kode itu maksudnya perubahan data training yang ngebuat binary neural network-nya memberikan hasil yang berbeda gitu? Atau justru sesuatu yang lain lagi? Nah ini gue nggak tahu. Ini sangat mungkin gue yang memang kurang pengetahuan ya, soalnya memang bukan bidang utama gue juga. Tapi nggak begitu penting juga sih sebenarnya. Toh intinya kita tahu kan, trivial bridging ini sesuatu yang punya potensi membuat garda jadi superior tapi ilegal. Yang mau gue point out ini sebenarnya gue pengen apresiasi aja sih kedalaman research tim H2O Reborn ini, nggak cuma dari segi cerita Ramayana tapi juga dari sisi tech-nya. Gue bahkan sangat suka waktu Prof. Laksmana ngobrol sama Prof. Rama tentang membeli algoritma. Menurut gue justru sangat tepat penggunaan kata membeli algoritma daripada membeli program atau kode. Ya bisa-bisa aja sebenarnya, tapi di penelitian-penelitian emang yang paling utama itu algoritmanya kan. Ya dua hal yang saling berhubungan tapi tidak sama gitu. Selanjutnya gue pengen ngebahas perbandingan universe H2O Reborn dan H2O. Kayak yang gue bilang tadi ya, walaupun H2O Reborn ini ekspansi universe H2O, tapi gue udah tidak mengenali daerah yang dipakai H2O Reborn gitu. Kalau yang di H2O, dia kan pakai beneran Indonesia gitu. Bahkan spesifik Bandung. Gue tuh beneran bisa relate dengan setting tempat yang dikasih. Cafe Cibaduyut. Ayo, siapa yang mikir Cibaduyut nggak ada kafe, cuma toko sepatu doang? Ada tahu kafe juga, walaupun rawan kena banjir sih. Terus Unicom, yang mana emang dulu, ya ini gue nggak tahu sih masih atau enggak, tapi dulu tuh sering banget promosiin kampusnya yang punya prestasi di bidang robotik gitu. Terus juga ITB yang ngadain lomba robotik. Walaupun kalau dulu gue taunya robotiknya kayak tracking jejak atau pemadam api, ya mostly lebih ke mobilitas sama sensor lah. Tidak ada arena dan jotos-jotosan robot sih. Tapi segi setting tempat, gue lebih suka H2O. Yang tadinya berharap siapa tahu H2O Reborn ngasih tempat yang beneran ada, tapi udah futuristik gitu. Misal di Sukajadi, Sukaluyu, atau Sarijadi gitu. Tapi ya ini preferensi pribadi aja. Gue yakin buat lo yang tidak tinggal di Bandung atau nggak familiar sama tempat-tempat itu juga B aja. Dan itu juga yang sebenarnya membuat gue tidak masalah dengan penggambaran Nusantara yang beneran futuristic fiction. Toh kan sebenarnya pengambilan setting waktu dan tempat itu dibanding relatable-nya lebih penting apakah mendukung ceritanya atau enggak kan. Yang mana menurut gue pengambilan setting H2O Reborn walaupun gue tidak bisa relate dengan tempatnya, tapi dia sangat mendukung untuk penceritaannya gitu. Oh ya, gue juga seneng sama isu-isu yang diangkat di cerita ini gitu. Kayak isu moralitas soal penciptaan dan makhluk ciptaan gitu. Yang sebenarnya mungkin rada absurd ya buat remaja, tapi kayaknya pengemasannya cukup simple jadi tetap bisa diterima aja gitu. Dan gue suka banget penggambaran Rajit sebagai anak punk dan stereotype orang-orang gitu. Ya mungkin ini gak sekedar pembahasan spesifik tentang komunitas punk aja ya, tapi isu-isu yang diangkat tuh bagus sih menurut gue. Mungkin jatuhnya gini kali ya, dengan umur yang berbeda, pembaca jadi punya tipe interpretasi yang beda-beda juga, gitu kali ya. Gue sempat dengar juga opini terkait isu komik ini yang bilang permasalahan di komik ini tuh terjadi saat robot dan teknologi ini diberikan perasaan. Cuma kalau gue punya opini yang sedikit berbeda mungkin. Kalau gue ngerasanya permasalahan terjadi saat teknologi diperlakukan sebagai pengganti manusia.
Di komik ini kan Prof. Rama membuat Hans untuk ngegantiin dia jagain Sita, yang mana sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan Sita gitu. Ya menurut gue kurang lebih juga sama dengan yang terjadi di dunia nyata. Saat teknologi lu perlakukan sebagai tools untuk membantu pekerjaan, ya gue rasa itu cenderung akan baik-baik saja, ketimbang saat teknologi diperlakukan sebagai pengganti seseorang. Gue rasa saat diperlakukan bener-bener sebagai pengganti, di situ masalah muncul deh. Wes, kejauhan. Lanjut lagi. Gue juga mau bahas soal typo. Sejujurnya gue nggak sadar akan typo yang ada di komik ini. Gue merasa fine-fine aja ngebaca dari awal sampai akhir. Cuma beberapa hari yang lalu gue ketemu temen yang nge-point out masalah typo ini. Dan setelah gue baca ulang lagi, yes, memang nggak yang banyak banget, tapi ada gitu beberapa typo. Buat gue pribadi sih, awalnya gue tidak terlalu masalah. Karena gue sendiri sepertinya terlalu menikmati ceritanya sampai nggak sadar ya. Cuma buat temen gue yang memang terbiasa baca buku, dia biasa baca buku fiksi dan non-fiksi juga, tiponya tuh lumayan mengganggu gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, mengingat komik ini sudah melewati beberapa tahap publish ya, baik dari online, terus cetak per volume, sampai cetak omnibus, seharusnya sih bisa gitu ini diperbaikin. Gue gak tahu apakah ini bagian percetakan, editorial kah, atau apa entahlah. Lagian sekarang kan udah banyak tools OCR ya, dari soft copy diambil karakter teksnya, dimasukin pengecekan grammar Indonesia, kayaknya bisa sih. Ya itu teori doang sih. Sebenarnya. Gue juga nggak tahu seperti apa proses produksi yang dilalui H2O Reborn ini di lapangannya gitu. Oke, lanjut. Terakhir, tenang. Di bagian terakhir komik ini kan selain ada chapter tambahan, ada beberapa notes juga ya, baik dari autornya dan juga penjelasan tentang beberapa hal yang ada di komiknya. Yang mungkin bisa dibilang kayak asal-usul atau semiotika simbolisme, ilustrasi, atau bahkan penamaan yang dilakukan di komik ini gitu. Ini tuh ngebuat gue yang ngebaca jadi lebih paham seberapa keren komik ini gitu. Maksud gue, kalau lu ngebaca cerita komik ini tok aja, udah tahu komik ini karya yang bagus gitu. Tapi saat lu tahu lebih banyak proses di belakangnya, lu jadi lebih menghargai lagi komik ini gitu. Mungkin kayak Beethoven Simfoni 9. Lu misal ngedengerin aja tahu gitu kalau itu musik yang bagus. Tapi pas lu tahu kalau Beethoven ngebikinnya itu pas dia lagi tuli, jadi makin paham kerennya kayak gimana kan. Nah, menurut gua juga Notes H2O Reborn ini ngasih efek yang sama gitu. Saat tahu elemen-elemen di komik ini lahir dari mana, jadinya ngebuat gua lebih paham sekeren apa komik ini gitu. Dan terlepas beberapa poin yang sempat gua singgung tadi ya, yang gua singgung tadi mah lu juga pasti nyadar lah, walaupun ada beberapa itu mostly minor gitu. Ya terlepas dari hal itu, gue tetap ngerasa ini jadi komik yang bisa gue rekomendasiin ke siapapun. Terlebih lagi, menurut gue ini bisa jadi standar yang bagus. Gimana kalau komik Indonesia diberikan resource yang layak? Maksud resource gue di sini itu semuanya ya, baik dari tim yang ngeproduksi, terus waktu, terus dari budgeting juga. Kalau semuanya diatur dengan layak, gue rasa hasilnya juga bisa luar biasa gitu. Soalnya ya kita tahu lah ya, komikus-komikus di negeri tercinta ini mostly berkarya tidak secara ideal gitu. Ya kadang penggoresan pertama sampai penerbitan semuanya dikerjain sendiri. Ya kadang waktu penerbitannya seminggu 2 chapter. Ya kadang hasil pendapatannya tidak begitu layak. Ya semoga komik ini bisa jadi milestone baru yang baik lah ya buat komik Indonesia gitu. Ya udah, mungkin segitu aja ya episode review podcast Komik Indo kali ini. Gua nggak tahu juga ini jadinya berapa menit, tapi terima kasih banyak lu udah mau ngedengerin gua sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.